Balik lagi sama gue Archon Martin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk altcoin teman-teman sesuai janji seperti biasa di hari Minggu ya, happy weekend juga untuk semuanya. Jadi kemarin udah saya bahas untuk Bitcoin dan juga Habar ya, sebelumnya ada Bitcoin dan juga ENA. So di hari Minggu ini kita akan bahas untuk TRX, TON, sama Hyperliquid teman-teman ya. Jadi 3 untuk pilihan altcoin udah saya sebutkan, khususnya untuk dibahas di video kali ini. Dan menjelang minggu depan ya, besok udah minggu depan, udah Senin lagi. Ya, let's see teman-teman. Untuk beberapa news event yang penting, terutama perihal FOMC ya. Dan so far Fahrenheit juga turun ya, masih di area 64 teman-teman. Jadi kalau misalkan let's say besok Senin masih lanjut merah, mungkin dia akan OTW ke area 60 ya, perbatasan di normal netral atau normal ke grid. Dan kita lihat TRX dulu ya. Ini TRX sendiri udah bikin new all time high di cycle kali ini ya. Ini pada Q4 2024, ATH di 0,45 dolar. Kemudian dia somehow koreksi sampai 0,2 dolar ya. Ini progresnya juga bagus banget. Di sini ada triangle pattern ya, dia mampu break. Nih, dia mampu break. Break pun progresnya tuh rapi banget tuh. Ya, naiknya tuh ya, rapi banget teman-teman. Sama kemudian pumping di November, Desember. Dan ya dia retest sampai situ, adanya falling wedge, dan akhirnya break ya, perlahan adanya triangle pattern, break lagi, triangle pattern, sideways, dan break lagi teman-teman. Bahkan ini beberapa next area target sebenarnya ya ini udah di reclaim SNR. Next, ini next target nih udah mampu di reclaim tuh ya, di retest balik bahkan ya. Ini baru next targetnya di retest, dan so far sih adanya rejection di 0,324 sampai 0,3349 dolar ya. Ini bisa sekali diperhatikan untuk secara short term, walaupun daily-nya terakhir kali dia retest di previous low-nya dia ya. Plus ada EMA 21 di sini, adanya pemantulan. Bahkan di minggu hari ini kan banyak altcoin yang balik merah gitu kan. Balik koreksi di hari minggu ini, malah TRX ini sendiri perlahan masih run up. Jadi perlu sekali diantisipasi untuk di previous high-nya dia. Kalau saja nanti dapat rejection lagi. Ya ini adalah area pantauan terdekatnya ya. Ini kalau saya boleh adjust lagi ya. Oke, di sini 0,326 sampai 0,3349 dolar. Ya, dimana ini sempat adanya rejection strong pada pergerakan sebelumnya. Nah, kalau area ini dibablas ya udah, dia akan mencoba OTW balik ke 0,45 dolar ya, di previous all time high-nya. Jadi so far untuk progres dari TRX ini bagus teman-teman ya. So far masih bullish. Kita bisa lihat juga secara struktur daily nggak ada masalah sama sekali untuk yang TRX ya. Setelah dia drop ya, ini kita bisa lihat nih uptrend jelas banget teman-teman tuh ya. Jadi hopefully dari sini dia break ya, akan bikin higher high baru, reclaim atas resistance strong ini ya, untuk OTW ke ATH lamanya ya. Tapi tentu saja buat teman-teman yang mungkin udah jual-jual di 0,4 dolar something gitu ya, udah buyback lagi di 0,2 dolar something ya, udah OTW di harga sekarang pun tentu udah profit dan cicil jual, nggak ada salahnya. Mungkin kalian mau cicil 10% jual, mau cicil jual 20%, nggak ada salahnya gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti amit-amit ada bantingan atau apa ya, kalian udah punya cash lagi gitu ya, udah punya amunisi lagi. Untuk secara daily palingan itu untuk TRX ya. So far secara struktur masih bullish ya, tinggal kita lihat semoga ya ini akan di retest ya sooner or later. Dan untuk time frame 4 jamnya pun kita bisa lihat lebih detail nih teman-teman ya. Dia drop turun ke previous supportnya, cuman bikin tail candle aja, dan sekarang naiknya sih korektif nih, bertahap gitu. Jadi antisipasi kalau Senin nanti malah adanya rejection lagi ya menjelang FOMC, baru nanti kita lihat lagi teman-teman ya. Jadi ini adalah bentuk antisipasi aja. Tapi kalau dia udah mampu break terlebih dulu ya, teman-teman tunggu waktu retestnya untuk kita bisa mungkin manfaatkan ya, untuk ke next leg up-nya dari si TRX ini sendiri ya. Jadi so far sebenarnya masih oke ya. Ini kita bisa lihat secara struktur juga masih oke banget teman-teman, masih bullish. Jadi nggak ada yang terlalu perlu dikhawatirkan ya untuk TRX ini sendiri, karena ya secara strukturnya masih bullish kok tuh, higher high dan higher low terus. Untuk TON teman-teman, nah ini TON di cycle ini juga dia bikin new all time high teman-teman ya. New all time high di 8,3 dolar ini pada Juni 2024 teman-teman nih ya. 8,27 dolar 9 lah ya, 8,279. Dan somehow sebenarnya dia juga udah break ya. Di sini ada area support sebelumnya, dan terakhir kali pun dia setelah mantul retracenya itu nggak nyampe ke
bagian atau high point terakhirnya dia. Seperti ini, teman-teman. Ya, menandakan udah adanya pelemahan momentum, akhirnya dia breakdown dan ya support ini di flip menjadi resistance. Yang menariknya adalah untuk ton ini sendiri so far dia masih mampu ya bertahan di sini. Ya, di sini ada area demand tuh yang tercipta pada Maret 2024. Somehow mampu bertahan di sini. Sudah berkali-kali di retest dan ya bertahan ya di sekitar area 2,235 sampai 2,806 dolar. Nah, ini masih mampu bertahan, kita bisa lihat tuh. Ya, teman-teman masih mampu bertahan dan somehow dia udah memasuki fase akumulasi nih. Ya, setelah dia drop, ya kemudian sideways. Ya, pelemahan momentum dari sisi sellersnya dan ya hopefully dari range ini dia bisa sesegera mungkin recovery. Nah, mungkin ini bisa saya tandain untuk beberapa range area ya pembatas atas ini di 3,92 sampai 4,14 dolar. Kemudian next di sini ya untuk range yang lebih pendeknya atau target yang lebih pendeknya di 3,46 sampai 3,61 dolar. Nah, ini bisa menjadi area pantauan untuk teman-teman semua ya yang nanyain untuk ton secara daily time frame. Ini bisa menjadi pantauan somehow kalau akhirnya ya by the time ini udah Juli ya bulan depan gitu ya atau di awal bulan depan dia kita melihat atau teman-teman melihat wah ini karena ada sentimen bagus dia akhirnya mampu break 2 area ini ya next akan dia mencoba ya untuk retest beberapa next area target. Sebenarnya banyak teman-teman ya, sebenarnya obstacle-nya banyak seperti di sini nih ada ya 4,67 sampai 4,9. Kemudian next lagi di sini ada lagi itu ya 5,12 sampai 5,355 dolar. Nah, ini masih banyak obstacle-nya. Ya, jadi untuk OTW dia bisa balik ke ATH lamanya minimal banget dia mampu reclaim 2 area tadi ya. Kemudian ya tentunya ada previous SNR yang strong ini. Oke. Kemudian terakhir saya bisa tambahkan juga sebuah trendline resistance yang strong. Nah, ini yang sebelumnya udah 2-3 kali ya di retest teman-teman sama ton secara daily dan dapat rejection kuat. Nah, ini bisa menjadi pantauan ya mungkin nanti di sekitar 5,5 dolar something lah. Ini untuk ton yang nanyain ya, view yang harus diwaspadai ya. Oke. Kemudian kita bisa lihat untuk 4 jamnya, teman-teman. Nah, ini untuk secara time frame 4 jam ya. Sebenarnya ini udah lumayan bagus ya, dalam artian dia udah men-take out ya di high point sebelumnya, di take out kemudian dia turun untuk retracement dan di sini juga ada area demand. Ya nih, di sini ada area demand dan so far beruntung ya. Untuk ton ini masih dapat reaksi yang lumayan oke secara time frame 4 jam nih di sekitar 3 dolar. Dimana 3 dolar juga anggap psikologis, teman-teman. Ya. Kemudian yang kita lihat juga di sini internalnya ada area supply yang sudah mampu di take out tuh. Ya, mampu di take out sama si ton dan sama sekarang dia lagi konsolidasi. Nah, kalau misalkan kita melihat kondisi seperti ini yang udah mampu di take seperti ini gitu ya walaupun tipis ya, teman-teman. Kemudian dia konsolidasi saja. Ya ini lagi creating base mungkin before bisa lanjut naik lagi ya retest di previous high-nya dia. Itu bisa menjadi pantauan juga, teman-teman. Ya untuk yang nanyain ton. Selama dia masih maintain ya setidaknya di EMA 21 ini ya. Ini kalau saya tambahkan satu range lagi. Oke, di sini. Nah, sebelumnya ini SNR juga tuh. Ini saya tandain dengan warna putih. Oke ya. Yap. Oke ya. Nah, ini di sekitar 3,23 sampai 3,266 dolar. Ya, sama semoga masih kuat bertahan di sini before dia next push up-nya lagi. Ya, ke atas untuk dari ton secara hourly. Hype. Nah, ini hype juga gokil banget teman-teman ya. Dia bikin ATH baru di 49,8 dolar di mana low levelnya ini di April loh, di 9,2 dolar, bayangin guys. GG banget nih. Dari 9,2 something ya kita buletin 9,3 lah ke 49,87. Wah. Ini kalau kita ukur dari bottom ya ke topnya ini udah 430-an%, teman-teman. Gila banget. Ya gokil banget nih. Ya. Ya mungkin teman-teman mungkin ada yang akumulasi di 10 dolar ya, angka pas kan 10 dolar. Wah, itu aja udah kenyang, teman-teman ya. Jadi ya ini masih di atas juga, sekarang koreksi dikit ya di 43,15 dolar. Jadi kalau diperhatikan sebenarnya secara struktur ini masih oke banget. Ya. Secara struktur kita bisa lihat seperti ini masih oke. Tuh, jelas banget uptrendnya, teman-teman. Bahkan pada Juni pun
Waktu dia retest, ya ini ke low level sebelumnya tuh. Ya, ke support kuatnya di 30,6 dolar, 32 dolar something. Nih. Ya, dia udah break. Kita lihat ya di sini. Ini break high sebelumnya. Retracementnya cukup dalam. Kemudian dia up lagi. Ya, kemudian dia break lagi high sebelumnya. Maka sekarang yang bisa menjadi area pantauan adalah kalau balik lagi nih, kalau Senin kita lanjut merah, ini bisa dipantau. Ini ada fresh area demand juga ya, daily di 36,97 sampai 39,26 dolar. Ya, jadi ini bisa dipantau dulu untuk area range terdekatnya. Cuman ini juga pengen saya komentarin adalah momentum waktu dia terakhir kali up. Ini jauh lebih strong. Tuh. Ketimbang dia koreksinya tuh. Terbatas banget. Ya, korektif banget, teman-teman. Jadi ini bisa dimanfaatkan ya kalaupun nanti dia retest balik ya ke 36,9 sampai 39,26 dolar. Ya, untuk ya proyeksinya adalah untuk lanjut naik lagi bahkan jebolin di atas 50 dolar. Ya, untuk hype. Oke. Untuk 4 jamnya ya ini jelas banget tuh, teman. Korektif banget. Tuh, kalau teman-teman lihat secara 4 jam dia juga udah break ya nih. Di sini ada low sebelumnya dia break. Kemudian dia udah going up lagi dan ya kalau memang ini di weekend nggak kuat ya dia akan bikin lower low yang baru, teman-teman. Bahkan setidaknya dia retest ke area krusial yang tadi juga udah saya sampaikan untuk teman-teman semua. Jadi jelas ini secara short termnya ini lebih mengarah ke bearish gitu ya. Dan ya ini bisa kita hubungkan juga sebuah trendline resistance. Beberapa kali kena touch, bahkan terakhir kali pun ini masih dapat rejection nih pada 26 Juli gitu ya. Dan secara jangka pendeknya mungkin teman-teman bisa pantau dulu aja. Ini adalah area terdekatnya dia ya, di 42 sampai 42,6 dolar. Sebelum mungkin dia kita lihat reaksi nanti seperti apa. Nah, ini dulu terdekat baru pasti di swing low-nya dia. Karena balik lagi ini di weekend, teman-teman. Biasa dari weekend ke Senin itu banyak gocekan. Ya ini bisa teman-teman pantau dulu untuk secara short termnya. Tapi secara the bigger picture kalau area itu jebol ya kurang lebih teman-teman udah tahu ya next area target di sekitar area berapa. Paling itu yang bisa saya sampaikan. Hopefully bisa terbantu. Sampai jumpa untuk next video. Sampai profit, teman-teman.